Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu Safira. Perkenalkan, nama saya Carlana Benigo Kristianto, NPM 2202501145, kelas bela negara G135. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai cinta tanah air dalam agroteknologi guna EAS bela negara. Baik, yang pertama, sini ada pokok bahasan yang dimana pokok bahasan ini yang pertama yaitu mengapa saya mengambil tema cinta tanah air, nilai-nilai dari bela negara cinta tanah air dalam bidang agroteknologi. Pertama, kita menghargai dan mencintai tanah air. Ini adalah dalam konteks agroteknologi. Ini sangat penting karena mencintai tanah air berarti memelihara kelestarian lingkungan tempat pertanian berada. Kemudian cinta pada tanah air juga mengarah pada peningkatan kesejahteraan petani. Menghargai tanah air juga mencakup pengembangan pertanian lokal yang mandiri, dan cinta pada tanah air mendorong pertanian lokal yang mandiri, dan cinta pada tanah air juga mendorong inovasi teknologi yang relevan. Nah, pertama langsung saja kita tahu apa peran agroteknologi dalam kesejahteraan tanah air. Yang pertama yaitu peningkatan produktivitas pertanian. Peningkatan produktivitas pertanian ini dimaksud bahwa agroteknologi membawa inovasi dalam teknik budidaya, pengelolaan tanaman, dan pemantauan pertanian. Kemudian pengurangan kerugian hasil pertanian. Di sini dimaksud melalui teknologi yang canggih seperti sistem irigasi otomatis, penggunaan sensor untuk memantau kelembapan tanah dan prediksi cuaca. Ini agroteknologi membantu mengurangi resiko kerugian hasil pertanian akibat faktor lingkungan atau keadaan cuaca yang tidak terduga. Kemudian pengembangan varietas tanaman unggul. Pengembangan varietas tanaman unggul ini memungkinkan juga pengembangan varietas yang lebih tahan terhadap penyakit, hama, dan kondisi lingkungan tertentu. Kemudian pemberdayaan petani. Nah, tentu melalui pelatihan, sosialisasi, dan akses terhadap teknologi, agroteknologi memberdayakan petani untuk mengadopsi praktik pertanian yang lebih efisien dan berkelanjutan. Kemudian pemeliharaan sumber daya alam. Pemeliharaan sumber daya alam ini adalah pendekatan yang sangat tepat, yaitu membantu menjaga keseimbangan ekosistem, mengurangi degradasi tanah, dan memastikan penggunaan sumber daya alam yang berkelanjutan untuk pertanian. Kemudian keberlanjutan dan pelestarian sumber daya alam yang seperti apakah? Yang pertama, bisa melalui praktik pertanian berkelanjutan. Praktik pertanian berkelanjutan ini memperkenalkan teknik pertanian seperti pertanian organik, agroforestry, atau rotasi tanaman yang membantu menjaga kesuburan tanah tanpa merusak struktur alami tanah. Kemudian penggunaan pupuk dan pestisida organik. Ini tentu teknologi dalam agrikultur menyediakan formulasi pupuk dan pestisida organik yang lebih ramah lingkungan, mengurangi pencemaran tanah dan air, serta mengurangi dampak negatif pada ekosistem. Kemudian ada konservasi keanekaragaman hayati. Konservasi keanekaragaman hayati ini juga membantu dalam pengembangan dan pemeliharaan habitat alami seperti teknik pengelolaan lahan untuk melestarikan keanekaragaman hayati, termasuk pelestarian lahan basah atau
kawasan lindung. Dan selanjutnya, inovasi terbaru dalam agroteknologi. Nah, yang pertama ada pertanian vertikal atau seperti tanaman dalam lingkungan vertikal seperti itu. Jadi seperti dinding vertikal atau rak-rak bertingkat ini tujuannya untuk memaksimalkan pemanfaatan ruang, mengurangi konsumsi air, dan memungkinkan pertanian di area perkotaan yang terbatas. Kemudian pertanian berbasis IoT, Internet of Things, ini seperti integrasi sensor IoT pada pertanian ini juga memungkinkan pengukuran yang akurat terhadap faktor-faktor seperti kelembaban tanah, suhu udara, dan ketersediaan air. Kemudian yang terakhir, pengembangan tanaman genetik. Melalui teknologi genetik, pengembangan tanaman yang lebih tahan terhadap kondisi lingkungan ekstrim atau penyakit dapat diwujudkan. Ini membantu meningkatkan produktivitas tanaman dan ketahanan terhadap perubahan iklim. Dan selanjutnya, kesimpulan dan tindakan yang harus dilakukan untuk selanjutnya. Itu melalui kedaulatan pangan. Jadi bagaimana cinta pada tanah air ini termasuk dalam kedaulatan pangan, yaitu dengan mendorong pengembangan pertanian lokal yang mandiri, mengurangi ketergantungan pada impor pangan, dan memperkuat ketahanan pangan negara. Kemudian ada keberlanjutan lingkungan. Sini memahami tentang mencintai tanah air untuk memungkinkan penggunaan agroteknologi secara berkelanjutan ini menjaga keseimbangan ekosistem dan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan. Kemudian ada pemberdayaan petani. Nah, cinta pada tanah air ini memotivasi penggunaan teknologi dalam pertanian yang sesuai dengan kondisi lokal, memberdayakan petani dengan praktik yang efisien, meningkatkan hasil panen, dan mendukung ekonomi lokal. Kemudian inovasi yang berkelanjutan, sini kecintaan pada tanah air ini mendorong inovasi teknologi yang relevan dengan kebutuhan lokal, kemudian memperkenalkan solusi yang lebih efektif dan berkelanjutan dalam meningkatkan produktivitas pertanian. Kemudian yang terakhir, konservasi sumber daya alam. Dengan cinta pada tanah air, praktik pertanian yang ramah lingkungan dapat diimplementasikan melalui agroteknologi dan memelihara kesuburan tanah, menjaga keanekaragaman hayati, dan melestarikan sumber daya alam. Dan begitu, selanjutnya akhir kata darinya, mari kita bersatu dalam mengadopsi teknologi pertanian guna memperkuat kedaulatan pangan, melestarikan lingkungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan teknologi yang tepat, kita bisa menciptakan perubahan positif yang besar dalam pertanian lokal. Dukungan terhadap inovasi dan teknologi pertanian yang berkelanjutan akan memastikan setiap langkah yang diambil mendukung keberlanjutan lingkungan. Melalui penggunaan teknologi yang bijaksana, kita mampu merawat sumber daya alam, mempertahankan kesuburan tanah, serta mengurangi dampak negatif terhadap ekosistem. Adopsi teknologi juga memberdayakan petani dengan pengetahuan dan alat baru, membuka peluang ekonomi yang lebih baik, meningkatkan produktivitas pertanian, dan menciptakan lapangan kerja baru dan menggerakkan perekonomian lokal. Dukungan kita pada teknologi yang inovatif adalah langkah konkret menuju kemandirian pangan, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan bagi tanah air kita. Bersama-sama kita mampu membawa pertanian lokal ke tingkat yang lebih baik untuk masa depan yang lebih cerah.